Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh. Ya, selamat pagi Pak. Ya, jadi kita kan rencananya mau mengadakan observasi belajar ini bersama Ibu. Jadi hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi dulu ya Bu. Jadi di sini Bu, tujuan pra-observasinya ini adalah supaya Ibu nanti bisa belajar percaya diri ketika mengajar di kelas. Lalu bagaimana nanti persiapannya, hari ini kita bicara. Nah, kira-kira Bu, mata pelajaran apa nanti yang Ibu? Saya mengajar pelajaran matematika. Ya, belajar matematika di kelas 7 Bu. Lalu di dalam pembelajaran ini kira-kira tujuan pembelajarannya itu bagaimana? Karena saya akan mengajarkan materi aljabar. Jadi tujuan pembelajarannya itu siswa itu mampu untuk membuat ekspresi aljabar dari suatu kasus atau suatu kejadian. Ya, membuat ekspresi aljabar ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu, kira-kira area pengembangan apa yang ingin dikembangkan nanti ketika belajar itu? Jadi saya ingin mengembangkan pengetahuan siswa dan kemampuan mereka dalam mengkomunikasikan matematika. Iya, pengetahuan dan kemampuannya ya dalam mengkomunikasikan matematika. Selanjutnya Bu, strategi apa yang dilakukan nanti di dalam belajar itu? Pertama itu saya menggunakan metode pembelajaran di mana saya memberikan program lengkap kepada siswa dan mereka akan menyelesaikan masalah itu dalam kelompoknya. Nah, kemudian saya mendesain LKPD yang sesuai dengan yang tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Misalkan kan saya pengen mereka tuh membuat ekspresi aljabar dari suatu kasus. Jadi nanti LKPD itu terdiri dari beberapa kasus yang akan diubah menjadi ekspresi aljabar. Jadi bentuk pembelajarannya itu nanti dia kooperatif atau berkelompok. Ya, berkelompok ya. Kira-kira nih Bu, dalam kegiatan belajar itu media yang Ibu gunakan nanti apa? Saya akan menggunakan feedback. Jadi saya pakai waktu juga, jadi pembelajaran juga. Kemudian nanti ada juga saya pakai Bisnis ya Bu, supaya lebih menarik ya Bu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, kira-kira nih, kapan pembelajaran yang akan dilaksanakan? Kebetulan saya masuknya itu di hari Selasa di kelas 7, jadi hari Selasa tanggal 13 Oktober. Ya, dalam minggu depannya Bu, okelah selamat perjumpaan kita dan di minggu depannya Bu, jika Ibu mengajar. Ya, terima kasih ya Bu. Apa kabar hari ini? Baik Bu. Semangat belajar? Oke, bagus. Semangat belajar pagi-pagi ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, coba saya bikin doanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Sebelum kita mulai belajar, silakan berdiri terlebih dahulu untuk mengumumkan perasaan nasionalisme kita.
kita akan menyanyikan lagu Bangga Pancasila ya. Oke, berdiri yang bagus. Keadaan siap. Ya, keadaan siap, tahu keadaan siap. Kayak gini, tangannya seperti ini ya. Ya, oke, dan keadaan siap. Ya. Pancasila, aku telah mendukungmu. Hadir proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dan negara, rakyat yang bersandera. Dia dengan satu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, kenapa sih kita harus menyanyikan lagu nasional? Pagi-pagi kayak gini. Nah, kenapa kita harus menyanyikan lagu nasional? Biar kita ingat rasa nasionalismenya biar tumbuh. Ya, kenapa? Karena kebanyakan orang yang masih sekarang itu udah nggak ingat lagi dia lagu nasionalismenya. Kenapa nggak ingat? Coba ditanya dulu. Selain Garuda Pancasila, apa lagi lagu nasional Indonesia? Iya, satu nusa satu bangsa. Ada lagi? Nah, kalian nggak tahu lagi kan? Kenapa? Karena dipelajari. Itu kenapa setiap pagi akhirnya kita menyanyikan lagu nasionalisme. Ya, biar banyak yang kita tahu lagu nasional. Jangan lagu cinta aja yang kita tahu kan? Ya, kita pun harus tahu lagu nasional. Jangan kalau dulu kita tahu siapa yang menciptakan, memang menyanyikannya kita tahu. Yang Indonesia Raya juga masuk lagu nasional ya. Selain itu apa lagi? Dari Sabang sampai Merauke. Ada lagi. Kalau ada lagu daerah di Aceh Tenggara tahu? Nggak tahu. Ya. Kalau di Aceh? Nggak tahu kan? Itulah makanya perlu dipelajari ya. Lagu daerahnya bunga jemput. Kalau dari Aceh. Ya, oke. Sebelumnya ibu mau cek dulu kehadiran kalian. Siapa yang datang? Berapa dia yang datang? Oh, ada Kairul, Karia, Amirun, 3 orang. Gak ada kabar? Amirun izin. Kairul sama Karia gak ada kabar. Nah, jadi kita nggak boleh sering-sering lupa ya, karena kalau sering-sering lupa tinggalin pelajaran nanti. Kan sekolah enak kan? Main sama teman. Yang kalian jumpain sekolah ini kan? Ada yang jumpanya di kampung? Ya. Jadi kalau di sekolah enak bisa main sama teman kan? Saya harus belajar di sekolah. Oke. Sebelum itu ibu mau tanya dulu nih. Ada yang ingat? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang himpunan, ya kan? Dari contoh himpunan dan contoh himpunan. Contoh himpunan dulu. Ayo, ada yang bisa kasih? Kumpulan? Oh iya, contoh himpunan adalah kumpulan buah-buahan. Cud, apa lagi? Iya, kumpulan sayur-sayuran.
Oke, nah sebelum kita masuk ke materi ini, aku mau ngetes dulu. Tes ini adalah namanya mengukur kemampuan awal sebelum kita masuk ke materi. Nah, kenapa perlu diukur? Nah, ibu mau nengok apakah ada peningkatan setelah dikasih pelajaran sama sebelum dikasih pelajaran. Jadi sebelum dikasih pembelajaran kan dikasih G. Nah, udah selesai nanti kita belajar bersama ini, dikasih lagi. Jadi jangan sampai nggak meningkat ya. Kalau nggak meningkat artinya kamu tidak apa? Tidak belajar. Kita tidak pintar, tidak belajar. Bisa. Kalau pretest kamu benar 1, kalau di post test kamu benar 0, apakah kamu belajar? Berarti kamu tidak mengerti. Nah, itulah makanya nanti dibuat lagi evaluasi. Ada namanya evaluasi. Ya, oke. Nah, dibandingkan dengan masing-masing kelompoknya, kalau zero per satu. Bagi dulu, kalau zero per kelompoknya, ya, dan kalau lebih bawah sini. Oke, ibu kasih waktu mengerjakan 5 menit. Kerjakan aja sepengetahuan kamu, ya. Ayo. Satu mulai selesai bawa sini. Oke, sebelumnya di aljabar itu, nah, kita akan belajar tentang ini. Pertama kita baca. Pada suatu hari, kelinci memanah wortel dari sebuah ladang wortel. Dia panen 2 karung wortel dan ada 5 wortel lagi katanya. Di dalam karung banyak wortel. Nah, jadi kira-kira ada berapa banyak sih wortel si kelinci ini? 2 karung. Jadi ada 2 karung. Kau karungkan 2 kundi. Baru ada di lagi di luar, nggak muat di dalam karung itu. Jadi dia taruh di luar. Kira-kira ada berapa banyak jelasnya ini ada video sekarang. Dari Surabaya dan Jakarta. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai aljabar. Bagian yang pertama yaitu mengenai pengertian bentuk aljabar. Kita akan berdiskusi kelompok. Ini ibu bagikan LKPD. Nah, kamu kerjakan bersama dengan kelompoknya. Semua harus mengerjakannya. Nanti yang aktif itu ibu nilai. Ya udah, kamu itu oke. Ya, oke. Oke, berdiri dulu semua, kita sudah dulu ya. Semua berdiri. Ya, oke, kita sudah sama yang tepuk wow. Tepuk apa? Wow. Oke, jadi semangat. Tepuk wow. Ganti way. Ganti wow. Ganti way. Wow, keren. Wow.
Rizka, yang mana Rizka? Cepat dulu, cepat. Rizka, udah. Asmalela. Udah, Asmalela semuanya. Sudah. Jadi jangan suka sama orang lainnya. Itu ada namamu di situ. Jadi caranya seperti ini. Kalian tahu ada huruf A di situ kan? A. Jadi nanti kalau jawabanmu A, kamu buat A-nya di atas kayak gini. Jadi angkat kayak gini ya, angkat ini kayak gini. Menghadap ibu. Ya, kalau A dia. Kalau jawabanmu B, kita dia jadi B yang di atas. Menghadap ibu. Udah? Kalau jawabanmu C, kita C-nya kayak gini. Ya, kalau D kita ke D. Paham? Ada percaya? Oke. Diulangi. Kalau A nanti putar kayak gimana? A. Kalau jawaban A. Kalau B, C, D. Oke. Oke. Ya. Kita mulai ya. Nah, oke, baca soalnya. Sudah? Silakan dibaca soalnya. Disimpan dulu. Nanti ibu bilang 1, 2, 3 angkat jawabannya. Oke, coba. Demikianlah pertemuan kita hari ini, dan kita mohon maaf. Ya, pertemuan kita selanjutnya kita lanjutkan dengan aljabar juga, dan dengan penjelasan yang kurang aljabar. Belajar di rumah ya. Terima kasih kita sudah berhasil lagi dari melanjutkan ceritanya kita nih. Ibu mau observasi yang ngajar bersama saya. Nah, kita sudah ibu lakukan. Jadi dari pengajarannya tadi bersama siswa, bagaimana perasaannya? Saya merasa senang ya, karena saya sudah melakukan persiapan dari awal bersama teman-teman, dan saya merasa apa yang kita diskusikan itu memberi manfaat yang baik kepada saya saat saya melakukan praktik mengajarkan ini. Saya senang karena berjalan sesuai dengan yang kita harapkan dan targetkan. Baik Bu, jadi merasa senang ya sesuai dengan apa yang kita targetkan. Nah lalu Bu, ke pertanyaan berikutnya, apakah sesuai dengan apa yang direncanakan? Ya, saya rasa hampir sesuai. Tapi ada beberapa kejadian tidak terduga seperti tadi. Ada bahasa presentasi sesuai yang dilakukan dan dibagian karena pertama kali ada yang mengawasi saat mengajar. Jadi agak kurang sesuai dengan yang saya harapkan, tapi selebihnya saya rasa sudah. Oh baik, mungkin Bu ada pengaruh ada pengawasan dari guru lainnya Bu yang berada di dalam ruangan, mungkin itu menjadi penyebab siswa itu kurang menguasai ya Bu, tidak seperti hari-hari biasanya. Nah kita ketahui bersama Bu, jadi kompetensi guru itu kan ada 4. Nah yang pertama itu ada pedagogi, sosial, kepribadian, lalu keprofesionalan. Dari keempat ini Bu, kira-kira di bagian mana yang Ibu kembangkan? Yang saya kembangkan itu di bagian pedagogi dan kepribadian itu. Kenapa di bagian pedagogi? Karena saya kan mengajar matematika, jadi itu mungkin pelajaran yang sangat membosankan bagi siswa dan gurunya cenderung seram. Jadi saya membuat matematika itu image-nya jadi lebih baik. Jadi saya mengembangkan kepribadian saya tidak lagi menjadi guru yang keras dan tegas, tapi
yang berteman dengan siswa, sehingga siswanya mengenal pelajaran matematika. Kemudian kenapa pedagogi? Karena saya ingin mengembangkan gaya belajar yang menyenangkan. Jadi saya mencoba mempelajari tentang cara-cara mengajar yang baik, yang menyenangkan agar siswa itu tertarik. Baik Bu, berarti Ibu di sini mengembangkan di bagian pedagogi dan kepribadiannya. Lalu kalau misalkan kita buat ini skala dari 1 sampai 10 kira-kira di skala mana penilaian? Untuk praktek Iya, untuk praktek hari ini. saya rasa berada di skala 8 Bu. Nah, kira-kira nih Bu, apa harapan Ibu untuk pembelajaran ke depannya? harapan saya belajar ke depan itu lebih lancar lagi, lebih menyenangkan. Dan siswa saya juga tidak merasa tertekan dalam kelas karena ya semua orang tahu pembelajaran matematika itu bukan pembelajaran yang disukai oleh semua orang. Jadi saya juga berharap kepribadian saya itu lebih lembut dan lebih ramah lagi dengan siswa. Kemudian kemampuan pedagogi saya juga meningkat sehingga saya bisa mensiasati pembelajaran dengan baik sesuai dengan karakter siswa dan kebutuhan siswa. Oke, baik Bu. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan bersama kami dan waktu itu juga kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.